Perkenalkan, nama saya Utniel Nyawa. Saya dari jurusan Computer Science, BINUS Online Learning. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah studi kasus tentang pembuatan aplikasi keuangan pribadi menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini adalah sebuah studi kasus sederhana tentang sebuah aplikasi keuangan pribadi, di mana di aplikasi tersebut kita dapat menyimpan data pendapatan atau pemasukan kita, kemudian pengeluaran kita, mencatat berbagai pengeluaran, kemudian monitoring transaksi dari pendapatan dan juga pengeluaran, kemudian rencana pengeluaran, dan juga catatan-catatan dari transaksi kita untuk jadi bahan evaluasi. Pada studi kasus kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan juga kita sebagai text editornya kita akan menggunakan Visual Studio Code, dan untuk database-nya kita menggunakan file CSV. Apa saja menu-menu yang ada di aplikasi ini? Yang pertama adalah ada menu income. Pada menu income kita akan mencatat berbagai data transaksi dari pendapatan kita. Kemudian yang kedua ada menu expense. Pada menu ini kita akan mencatat transaksi dari pengeluaran yang kita keluarkan. Kemudian ada yang ketiga transaksi summary. Di sini kita dapat melihat daftar dari transaksi kita, baik pengeluaran maupun pendapatan. Yang keempat, expense plan. Pada menu ini kita akan melihat daftar dari rencana pengeluaran kita mungkin di masa yang akan datang atau yang sudah kita rencanakan dari awal. Kemudian yang kelima ada transaction note. Pada menu ini kita akan menyimpan berbagai catatan dari pengeluaran kita untuk menjadi bahan evaluasi. Pada menu income, pada database-nya terdapat ID masuk sebagai primary key, kemudian jenis transaksi. Pada jenis transaksi ini tetap akan kita gunakan masuk saja sebagai jenis transaksinya karena merupakan income. Kemudian tanggal transaksi, kemudian nilai transaksi dalam rupiah, kemudian kategori masuk, apakah dari pendapatan gaji ataukah dividen atau lain sebagainya, kemudian keterangan. Pada menu expense, database-nya terdapat ID keluar sebagai primary key, kemudian jenis transaksi, seperti pada income tadi, dia hanya keluar saja. Kemudian tanggal transaksi, kemudian nilai transaksi dalam rupiah juga, kategori keluar apakah berupa pembelian barang atau ke lain sebagainya. Kemudian ada keterangan. Kemudian transaction summary. Pada transaction summary, database-nya terdapat ID recap sebagai primary key-nya, kemudian jenis transaksi. Pada jenis transaksi ini akan terlihat jenisnya apakah masuk atau keluar, kemudian tanggal transaksi, kemudian nilai transaksi, kemudian kategori transaksi sesuai inputan kita di menu income ataupun di expense, kemudian keterangan. Kemudian pada menu expense plan, database-nya ada ID rencana sebagai primary key, kemudian kategori keluar, kemudian nilai keluar berapa, kemudian peruntukannya untuk apa, dan untuk terakhir keterangan. Dan untuk menu terakhir transaction notes, database-nya terdapat ID catatan sebagai primary key, kemudian kategori catatan dan catatan. Berikut untuk proses pembuatan aplikasinya.
Sekarang kita akan buat codingannya. Kita buka aplikasi VS Code, kemudian kita buat folder keuangan, kemudian kita buat file keuangan.py. Pertama kita akan import beberapa library, yaitu CSV, OS, dan datetime. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk file-file CSV di setiap menu. Di sini kita akan membuat 5 variabel untuk nama-nama file untuk setiap menunya. Ada pemasukan, terus kemudian ada pengeluaran, kemudian ada recap, ada rencana, dan ada catatan. Yang nantinya data-data transaksi yang akan kita input akan dimasukkan ke file-file ini. Kemudian kita akan membuat fungsi inisialisasi file CSV. Init CSV. Di sini kita akan mendefinisikan bahwa jika tidak terdapat file name yang berada di dalam folder di sini, maka akan dibuat baru, atau jika ada akan ditimpa sesuai file di nama file di atas. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambah data. Pada menu ini kita akan menambahkan data ke file CSV yang telah dibuat sebelumnya untuk masing-masing file. Di sini kita akan buat menu pemasukan. Pada fungsi menu pemasukan, data akan ditambahkan ke variabel db masuk dan variabel db recap. Di sini datetime-nya dibuat secara otomatis sesuai tanggal yang akan dimasukkan. Dan apabila data yang dimasukkan sudah berhasil, maka akan muncul pesan pemasukan berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan membuat menu untuk pengeluaran. Pada fungsi menu keluar, hampir sama dengan def pada fungsi masuk, datanya akan dimasukkan ke variabel db keluar atau file keluar. Dan apabila datanya sudah berhasil dimasukkan, akan muncul pesan pengeluaran berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan buat menu recap transaksi. Pada menu recap transaksi, kita akan tampilkan judul menunya recap transaksi, dan kemudian data-data dari transaksi masuk dan keluar akan dimasukkan ke recap transaksi ini dengan berdasarkan header-header yang ada pada transaksi masuk dan transaksi keluar. Selanjutnya kita akan membuat menu perencanaan pengeluaran. Pada fungsi rencana ini, data akan dimasukkan ke variabel db rencana atau file perencanaan. Dan apabila data yang sudah dimasukkan itu berhasil ditambahkan, maka akan muncul pesan rencana pengeluaran berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat menu catatan transaksi. Pada fungsi catatan ini terdapat 3 variabel, ada ID catatan, kategori
catatan, kemudian ada catatan yang nantinya akan diinput ke variabel db catatan atau file catatan, yang jika berhasil ditambahkan maka akan muncul pesan catatan berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan melakukan inisialisasi file CSV di variabel db masuk, kemudian ada db keluar, kemudian ada db rekap, kemudian ada db rencana, ada db catatan dengan masing-masing header adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat menu utama. Pada menu utama ini kita akan menggunakan pengulangan while, di mana di sini terdapat beberapa menu. Nomor 1 menu pemasukan, nomor 2 pengeluaran, nomor 3 rekap transaksi, nomor 4 rencana pengeluaran, nomor 5 catatan transaksi, yang 0 keluar. Ini akan dicetak di awal. Kemudian ada variabel pilihan, di mana kita diminta untuk menginput menu di atas berdasarkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 0. Nah, dimana jika inputan yang kita input 1 maka akan fungsi masuk, jika yang diinput 2 maka akan dipanggil fungsi keluar, jika yang diinput nomor 3 akan dipanggil fungsi rekap, jika nomor 4 akan dipanggil fungsi rencana, jika nomor 5 akan dipanggil fungsi catatan. Nah, apabila yang dimasukkan adalah 0 maka menu akan keluar dan akan muncul pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi. Dan jika inputan bukan dari pilihan menu di atas maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Kita coba running. Kita pilih nomor 1 pemasukan, ID pemasukan kita masukkan 1 contohnya. Nilai pemasukan kita masukkan misalkan 500.000. Kategori masuk, keterangan gaji. Pemasukan berhasil ditambahkan. Kita lihat di menu nomor 3. Nah, data sudah ditambahkan, sudah muncul. Jika ingin pilih menu pengeluaran, kita pilih nomor 2, masukkan ID 001, nilai pengeluaran misalkan 100.000, kategori pengeluaran belanja, keluar, belanja, keterangan pulsa. Sudah, pengeluaran berhasil ditambahkan. Kita akan pilih menu 3 kembali untuk melihat. Di sini ada ID, rekap transaksi dari pemasukan dan pengeluaran. Sini terdapat headernya. Sini tanggal yang secara otomatis muncul. Kemudian untuk nomor 4 coba kita pilih. Nah, di sini masukkan ID rencana 1, kategori pengeluaran kuliah. Misalkan nilai rencana pengeluarannya 300.000. Peruntukan kuliah, keterangan bisa dikosongkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Jika pilih nomor 5, kita pilih di catatan 001, kategori catatan, belanja, keluar, catatan, belanja, pulsa. Jika kita pilih selain menu di atas, misalkan 6, akan muncul
pesan pilihan tidak valid. Jika kita klik, kita masukkan 0, maka akan keluar dari aplikasi dengan pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi. Demikian tutorial yang saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih.